قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas seputar dunia para kabib Ba'alawi kaum muslimin. Dan kita kembali membahas tentang daweran para kabib Ba'alawi yang sering cerita gedabrus, cerita ndobos kaum muslimin, cerita tentang wali-wali dari kalangan kabib Ba'alawi. Kita pernah mendengar kisah Faqih Muqaddam yang katanya Faqih Muqaddam itu dalam satu hari itu mi'raj ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Satu hari itu kaum muslimin. Ya. Kemudian pernah juga diceritakan Faqih Muqaddam ini mengusir malaikat Mungkar dan Nakir yang sedang menanyai ruh seorang ahli maksiat yang dikuburkan di sebelahnya Faqih Muqaddam. Kemudian ahli maksiat tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan malaikat, kemudian diazab oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian ruh tersebut teriak-teriak, maka Faqih Muqaddam kemudian pergi ya ke kuburan sebelahnya, kemudian memarahi malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir itu diusir. Ya, katanya jangan kamu azab orang ini. Ya, kamu tahu teriakan orang ini mengganggu zikir saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah-kisah itu kaum muslimin. Bagi kita itu kisah-kisah konyol, kisah-kisah yang membagongkan. Tapi ini ada yang lebih membagongkan lagi kaum muslimin, bahwa Faqih Muqaddam ini sudah seperti Allah Subhanahu wa taala. Faqih Muqaddam ini disebut, diklaim dia ini tidak mati. Faqih Muqaddam ini tetap hidup sampai kapanpun. Karena Faqih Muqaddam ini hidup kekal abadi kaum muslimin. Jadi Faqih Muqaddam ini sudah ya bukan manusia kaum muslimin. Bukan manusia. Apakah memang sebenarnya juga Faqih Muqaddam ini hanya cerita fiktif kaum muslimin? Orangnya nggak ada. Nggak pernah dilahirkan. Jadi gimana mau mati? Lahir saja enggak kok mati. Ya. Tapi yang jadi masalah, para kabib Ba'alawi mengklaim Faqih Muqaddam itu ada. Dia lahir. Ya. Dan secara zahir, Faqih Muqaddam itu terlihat mati. Tapi pada hakikatnya, Faqih Muqaddam ini nggak mati. Dia hidup kekal abadi. Ya, sudah seperti Tuhan kaum muslimin. Ya, sudah seperti Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu, itu pasti binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ternyata klaim Ba'alawi menyatakan bahwa Faqih Muqaddam ini kekal abadi juga, nggak pernah mati kaum muslimin. Sama seperti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Faqih Muqaddam kekal abadi, tidak mati, tidak berada di atas bumi. Inilah pernyataan dari Faqih Muqaddam yang diabadikan oleh para habaib Ba'alawi di dalam kitab Syarhul Ainiyah, bahwa Faqih Muqaddam menyatakan dirinya adalah kekal abadi, tidak akan pernah mati, dan juga tidak berada di bumi. Oleh sebab itulah para muhibbin habaib Ba'alawi hendaklah sadar sesadar-sadarnya. Kalian jangan mau dibawa ke dalam ajaran yang sesat menyesatkan. Karena ini melebihi batas, sudah kelewat batas. Berbeda dengan pernyataan para wali-wali Allah yang lainnya. Para wali-wali Allah yang lainnya, misalnya nih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tatkala majdub, tatkala mencapai mukasyafah, maqam ma'rifah, pernyataannya tidak sampai menandingi Allah Jalla Jalaluh.
Begitu juga pernyataannya Al-Hallaj. Pernyataannya Al-Hallaj sebenarnya juga tidak menandingi Allah Jalla Jalaluh. Walaupun toh wahdatul wujudnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi kalau pernyataannya Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang lahir pada tahun 574 Hijriah, wafat tahun 653 Hijriah. Beliau tetap wafat nih. Wong kenyataannya wafat. Ya wafat. Ini menurut ceritanya para habaib Ba'alawi. Faqih Muqaddam tetap wafat, tetapi di dalam Syarhul Ainiyah Faqih Muqaddam menyatakan bahwa dirinya adalah kekal abadi. Wa kana yuqalu fi tilkal ghaibati. Wa kana dan ada yuqalu yaitu dikatakan lahu kepadanya Al-Faqih Muqaddam. Fi tilka di dalam itu al-ghaibati wujudnya kegaiban. Jadi ada masa gaib nih, masa gaib, waktu-waktu sunyi menyendiri, kemudian ada suara dari alam gaib. Suara dari alam gaib mengatakan begini kepada Al-Faqih Muqaddam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin setiap yang berjiwa. Setiap yang berjiwa yang bernyawa dha'iqatul mauti yaitu merasakan kematian. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Fayaqulu, lalu berkatalah oleh Al-Faqih Muqaddam, laisa li nafsun, laisa li nafsun, tidak ada li bagiku nafsun oleh jiwa, oleh nyawa. Aku tidak punya jiwa, aku tidak punya nyawa. Lalu bagaimana aku bisa mati? Tidak bisa, kata Faqih Muqaddam. Laisa li nafsun, aku tidak punya jiwa, aku nggak punya nyawa. Ini kan luar biasa. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan lahu terhadap padanya Al-Faqih Al-Muqaddam, kullu man 'alaiha fanin. Kullu man, setiap manusia, setiap orang, 'alaiha di atasnya al-ardu. Hanya ini dhamirnya kepada al-ardu, bumi, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga menurut Imam Al-Qurtubi. Kullu man 'alaiha fanin, setiap manusia di atas bumi itu pasti akan fana, akan rusak, akan lenyap. Fayaqulu, lalu berkata oleh Al-Faqih Muqaddam, ma ana 'alaiha. Nah artinya ma ana 'alaiha, ma tidaklah ana bermula saya, 'alaiha yaitu di atas ardun. Aku ini tidak berada di atas bumi. Ayo coba. Tuh kaum muslimin ya. Jadi Faqih Muqaddam ini kaum muslimin makhluk apa? Ketika dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa itu pasti menemui ajalnya, menemui kematiannya. Faqih Muqaddam mengatakan dia tidak punya jiwa, tidak punya nyawa. Coba. Makhluk apa Faqih Muqaddam ini sebenarnya kaum muslimin? Ya. Ada makhluk Ba'alawi seperti Faqih Muqaddam, nggak punya jiwa, nggak punya nyawa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap segala sesuatu ya itu pasti binasa. Kalau merujuk dari tafsir yang dijelaskan pemilik channel Mu'alim Center kaum muslimin ya, bahwa kullu man 'alaiha fan itu dhamir ha itu kembali kepada al-ard, kepada bumi ya. Jadi siapa saja yang ada di atas bumi ya, maka fan, maka dia akan binasa. Kemudian Faqih Muqaddam pun mengatakan dia tidak di atas bumi. Enggak di bumi Faqih Muqaddam ini kaum muslimin. Jadi sebenarnya ini makhluk ada apa enggak? Sudah tidak berjiwa, tidak bernyawa, tidak pula di atas bumi, terus ini makhluk apa? Di mana? Ini enggak jelas ini. Ya. Sementara para kabib Ba'alawi mengklaim Faqih Muqaddam ini adalah moyang mereka. Seorang wali yang hebat dalam satu hari mi'raj 70 kali. Ini melebihi Nabi. Nabi Muhammad SAW selama hidup beliau, mi'raj hanya 1 kali. Itu pun dalam rangka menerima wahyu sholat yang sekarang ini menjadi rukun Islam, menjadi tiang agama.
Yang Nabi Muhammad SAW katakan, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah. Pokok dari segala urusan itu adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Nabi Muhammad SAW Mi'raj selama hidup beliau 1 kali. Itu menerima wahyu sholat. Sedangkan Faqih Muqaddam 1 hari 70 kali. Nggak tahu bawa apa dia. Ya. Dalam rangka apa dia Mi'raj ke Sidratul Muntaha sehari 70 kali. Ya. Ini benar-benar ya, klaim-klaim kedustaan yang besar dari kalangan Habib Ba'alawi kaum muslimin. Ya. Ini makhluk apa Faqih Muqaddam ini? Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Jadi pernyataan yang pertama, aku tidak memiliki jiwa, nggak memiliki nyawa. Pernyataan yang kedua, aku tidak berada di atas bumi. Ayo, kalau mereka para habaib Ba'alawi mengakui bahwa Faqih Muqaddam bisa mi'raj setiap hari 70 kali. Ya pernyataannya kan begini, aku tidak berada di bumi. Lalu bagaimana mi'rajnya? Mi'rajnya ini tidak mulai dari bumi berarti, langsung ke awang-awang ke angkasa, langsung ke Sidratul Muntaha, ke mustawa ke Sidratul Muntaha. Wih, ini luar biasa ini. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan lahu terhadap kepadanya Al-Faqih Muqaddam, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in, bermula segala sesuatu. Setiap sesuatu halikun, yaitu rusak hancur, illa wajhahu, kecuali Allah. Nah, wajah ini dibaca nasab karena menjadi istisna, ya, mustasna ini. Wajhahu illa wajhahu, kecuali hanya Allah, bukan hanya sekedar wajahnya Allah, Allah Jalla Jalaluhu. Jadi setiap sesuatu, segala sesuatu itu pasti rusak kecuali Allah Azza wa Jalla. Fayaqulu, lalu berkata oleh Al-Faqih Al-Muqaddam, ana min nuri wajhihi. Ana bermula saya min nuri wajhihi, yaitu dari nur wajahnya Allah. Saya ini dari nurnya Allah. Mana mungkin saya akan halik, akan rusak. Mana mungkin saya akan hancur. Ana min nuri wajhi, saya ini dari cahayanya Allah. Ini kan luar biasa. Ya Rasulullah SAW saja seolah-olah kalah. Ini jangankan cuma Nabi dan Rasul, ya kan. Jangankan hanya Nabi dan Rasul. Nah, pernyataannya ini kan tidak hanya menyatakan diri sebagai Nabi dan Rasul, bahkan menandingi Tuhan. Menandingi Allah Jalla Jalaluhu. Coba bayangkan. Ini kan kalimat-kalimat tauhid di dalam ayat-ayat tauhid. Allah Jalla Jalaluhu menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti merasakan mati. Sedangkan Al-Faqih Al-Muqaddam mengatakan laisa li nafsun. Aku tidak memiliki jiwa, aku tidak memiliki nyawa, berarti apa? Zat berarti. Zat seolah-olah zat. Yat yang kekal abadi. Ini Masya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian dikatakan kullu man 'alaihi fan, setiap siapapun di atas bumi itu pasti akan fana. Kemudian Al-Faqih Muqaddam mengatakan ma ana 'alaiha. Aku ini tidak berada di atas bumi. Lalu di mana? Di surga atau di mana? Atau kan jangan-jangan mengaku menciptakan surga dan neraka. Nah, kalau mengaku menciptakan langit, bumi, surga dan neraka, ini jelas sekali menandingi Allah. Menandingi Allah Jalla Jalaluhu. Lah kalau diikuti sesat nih, sesat menyesatkan. Jelas ini sesat menyesatkan. Nah, dikatakan lagi di taukid ini, taukid penguat, kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap sesuatu itu pasti rusak kecuali wajahnya Allah. Kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam menjawab, ana min nuri wajhi. Saya ini dari cahayanya Allah. Sedangkan maqam Syekh Abdul Qadir Jailani yang wafat 13 tahun sebelum kelahirannya Faqih Muqaddam. Ini kalau menurut umur ini ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu 13 tahun wafat, kemudian Faqih Muqaddam baru lahir. Itu enggak sampai mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Demikian, semoga kita sadar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Allah, ya, yang seperti ini juga para mukibin enggak juga sadar-sadar kaum muslimin. Ya. Masa ada makhluk seperti Faqih Muqaddam itu kaum muslimin? Nggak punya jiwa, nggak punya nyawa, nggak hidup di muka bumi. Terus hidupnya di mana?
Hah? Di mana? Sementara para Habib Ba'alawi, ya Bahar Smith, ya Abdul Qadir Ba'abud, ya pokoknya Ba'alawi lah kaum muslimin. Mereka mengklaim Faqih Muqaddam ini dalam satu hari mi'raj 70 kali. Terus yang benar yang mana? Faqih Muqaddam ini ada apa enggak? Ya. Ini konyol ini kaum muslimin. Dan ini doktrin yang paling parah kaum muslimin. Paling parah ini kaum muslimin. Dan kalau sudah disajikan data dan fakta seperti ini, ya, kedustaan yang jelas-jelas kedustaan ini, kemudian para mukibin nggak sadar juga, berarti mukibin itu memang benar-benar sudah jadi jongosnya para Habib Ba'alawi kaum muslimin. Mereka benar-benar terbodohkan oleh para Habib Ba'alawi kaum muslimin. Ya. Mudah-mudahan mereka segera sadar kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.